Benar Tuhan bahwa hanya Engkau Tuhan segalanya dalam hidup kami. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain. Hanya Yesus Kristus Allah yang telah menyelamatkan hidup kami. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa kami, dan Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu yang luar biasa Tuhan berikan bagi kami semua, sehingga dalam kesempatan yang luar biasa ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Allah yang hidup, Allah yang telah menyertai hidup kami sepanjang 1 minggu ini, Allah yang telah menyertai seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Bapa, punya Allah, punya Tuhan yang seperti Engkau, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi mulut bibir hamba-Mu sehingga firman yang disampaikan sungguh-sungguh keluar dari hati Tuhan, memberkati, menguatkan, meneguhkan setiap jemaat Tuhan yang hadir, baik itu sudah berada di gereja, bahkan yang masih berada di rumah. Kiranya Allah yang memberkati mereka, Allah yang senantiasa ada untuk kami semua. Terima kasih Bapa, berfirman karena kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28, demikian firman Tuhan. Perengkopnya di situ dikatakan, siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan, ya. Firman Tuhan ini sangat luar biasa sekali kalau kita lihat pembacaan kita hari ini. Cerita ini hanya terdapat di dalam kitab Lukas ini dan tidak ada di kitab-kitab yang lain. Nah, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes merupakan Injil yang menceritakan tentang seluruh kehidupan Yesus, baik itu dia dinubuatkan, ya, baik itu dia dikandung, lahir, ya, dalam pelayanannya, mati, bahkan sampai naik ke sorga, itu dicatat dalam Injil ini. Makanya dalam dunia teologi 4 Injil ini itu dikatakan Injil sinopsis, yang membicarakan atau membahas tentang seluruh kehidupan Yesus selama ada di dunia. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, ya, peringkop yang baru kita baca itu hanya ditulis di dalam Lukas dan tidak ada di kitab-kitab yang lain. Jadi di situ dikatakan bahwa ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang Yesus, dia adalah pribadi yang sempurna, amin. Jadi dia adalah pribadi yang tidak ada cacat celah, ya. Dia pribadi yang tidak pernah melakukan dosa. Dia pribadi tidak hanya anak Allah, tetapi dia juga adalah Allah dan juga dia adalah apa tuh? Tuhan, ya. Oleh sebab itu Yesus diutus ke dalam dunia ini, ya, berinkarnasi menjadi sama seperti manusia. Ya, memang secara fisik tubuhnya terlihat bahwa dia adalah manusia biasa, tetapi di dalam tubuh jasmania Yesus itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan, ya. Jadi manusia Yesus itu hanya bisa dilihat dari tubuh, ya, sama seperti kita yang memiliki tubuh, ya. Kita punya tangan, kita punya kaki dan lain sebagainya. Nah, sama juga dengan Yesus, tetapi di dalam diri Yesus sebagai pribadi yang jasmania itu berdiam seluruh kepenuhan kealahan di dalamnya, sehingga dalam keadaan apapun, ya, dia tidak pernah bisa melakukan apa yang namanya dosa. Kenapa? Karena Allah senantiasa
berkuasa sepenuhnya dalam kehidupan Yesus. Nah, kita melihat bahwa hal-hal yang luar biasa yang terjadi ketika Yesus ada di dunia ini, ya. Banyak orang yang mengakui dan juga banyak juga orang yang tidak mengakui. Ketika dia berkata bahwa dia adalah anak Allah, dia diutus oleh Bapa datang ke dunia ini, ada banyak orang yang menolak. Tetapi ada juga orang-orang yang percaya. Nah, kita melihat ketika Yesus mengajarkan kebenaran, mengajarkan tentang kabar baik kepada banyak orang ketika itu, ya, kita melihat bahwa Yesus sedang berbicara. Alkitab mencatat, ya, tiba-tiba ada seorang ibu yang berkata bahwa berbahagialah, ya, ibu yang mengandung, ibu yang menyusui dan lain sebagainya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, tetapi di ayat yang ke-28 Yesus menjelaskan, ya, Yesus mulai memberikan satu pemahaman yang baru kepada ibu yang berteriak tadi bahwa sebenarnya yang berbahagia itu bukanlah ibu kandung Yesus atau orang yang melahirkan Yesus atau wanita yang melahirkan Yesus, tetapi yang berbahagia dimaksud adalah orang-orang yang mendengarkan firman dan memelihara firman itu. Nah, di sini Yesus tidak lagi bicara tentang hubungan secara jasmania atau keluarga secara jasmania, tetapi Yesus berbicara tentang manusia-manusia batinia, manusia-manusia rohani, manusia-manusia yang telah dipanggil keluar dari kegelapan. Ya, makanya ada satu waktu di mana Yesus sedang menyampaikan kabar baik atau sedang berkhotbah gitu ya. Di kerumunan banyak orang. Tiba-tiba ibu Yesus bersama dengan saudara-saudaranya kehilangan dia. Dan seorang menemukan Yesus sedang berbicara, sedang menyampaikan firman Allah di kerumunan banyak orang. Dan dia berkata bahwa ibumu dan saudara-saudaramu sedang mencari engkau. Tetapi apa yang jawab Yesus? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Ya. Kalimat selanjutnya menunjukkan bahwa yang dimaksud daripada ibu dan saudara dia adalah murid-muridnya yang sedang mendengarkan firman Allah, murid-muridnya yang sedang hidup dan melakukan firman itu. Jadi Yesus di sini tidak lagi berbicara tentang keluarga secara jasmania atau wanita atau perempuan secara jasmania, tetapi dia menjelaskan kepada wanita tersebut bahwa yang berbahagia itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan apa? Memeliharanya. Makanya saya bilang bahwa kekristenan sekali lagi itu bukan hanya sebatas tertulis di KTP ya atau agamawi dan lain sebagainya. Tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah membuktikan kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Sehingga dunia mengenal, dunia tahu bahwa betul Yesus ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Yesus fokusnya kepada pribadi rohani atau manusia rohani, tidak lagi fokus kepada manusia-manusia duniawi atau secara lahiriah dan lain sebagainya. Karena Alkitab katakan bahwa orang-orang duniawi itu tidak akan pernah bisa mengenal hal-hal yang rohani. Nah, hal-hal yang rohani itu bisa dipahami, dimengerti oleh orang-orang yang rohani. Oleh sebab itu penting sekali untuk setiap orang mendengarkan firman Tuhan. Setiap orang memahami firman Tuhan itu supaya apa? Supaya tidak salah melangkah, tidak salah berpendapat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari wanita yang berteriak tadi, sudah dikasih oleh Tuhan, ya, ada banyak orang sama seperti wanita tadi, kagum dengan keluarga si A, ya, kagum dengan keluarga si B, merasa mereka menjadi orang-orang yang sukses, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa sehingga menghasilkan mungkin anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhasil, ya. Kadang-kadang tidak hanya kagum, saudara, tetapi ada banyak juga orang iri, ya, iri terhadap keberhasilan seseorang, iri terhadap keberhasilan keluarga A dan keluarga B, ya. Dan saya yakin bahwa ini tidak terjadi
di lingkungan orang-orang yang percaya. Amin. Haleluya. Ini bisa saja terjadi di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, karena orang yang tidak mengenal Tuhan ketika melihat orang yang berhasil, ketika melihat keluarga A yang berhasil, mulai iri saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu didapat dari mana? Itu dari mana? Sumbernya dari mana? Ya. Jadi sama dengan wanita tadi. Sebenarnya di satu sisi dia kagum tentang wanita atau seorang ibu yang melahirkan Yesus. Karena kalau saudara kita pelajari tentang Yesus, dia adalah pribadi yang sempurna, ya, hikmatnya, ya, kebijaksanaannya, ya, dalam dia mengajar luar biasa. Tidak hanya bicara begitu saja, tetapi disertai dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang hebat, tanda-tanda yang luar biasa yang membuat orang terkagum-kagum akan setiap pengajarannya, akan setiap pemberitaannya, ya. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, ternyata Yesus tidak lihat ke situ. Dia nggak pernah merasa merasa bangga ketika melakukan banyak hal selama pelayanannya. Apa yang dia kerjakan itu merupakan pekerjaan Bapa yang ditugaskan kepadanya untuk dilakukan selama dia ada di dunia ini. Makanya dia tidak fokus kepada teriakan-teriakan tadi. Ya, dia fokus kepada manusia rohani, ya, manusia batiniah, orang-orang yang percaya, orang-orang yang siap mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan ini sesuatu yang luar biasa di mana setiap kita juga diajarkan untuk mendengarkan firman Tuhan, ya, mendengarkan firman Allah, merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan. Ya, apalagi dengan kondisi keadaan yang tidak menentu hari-hari ini, saudara. Kalau kita mulai kurang firman Tuhan, ya, mulai jarang merenungkan firman Tuhan, mulai jarang membaca firman Tuhan, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan rohani kita. Kenapa? Karena mulai terpisah dari firman itu sendiri. Sering saya sampaikan bahwa ketika ranting itu terpisah dari pokoknya, maka ranting itu lama-kelamaan akan mengalami apa? Kekeringan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita semakin menjauhkan diri dari ibadah, semakin menjauhkan diri dari mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka lama-kelamaan akan mengalami yang namanya kekeringan. Ya, makanya sebenarnya orang yang berbahagia itu bukan orang yang memiliki harta yang banyak, ya. Bukan memiliki segala-galanya, enggak, saudara. Tetapi Yesus menyatakan dengan sebenarnya bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena pada waktu firman Tuhan dijadikan, ya, segala-galanya dalam hidupnya, maka apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi keperluan, ya, Alkitab mencatat, mintalah maka segalanya akan dicukupkan. Haleluya. Nah, orang-orang yang mengalami demikian adalah orang-orang yang hidup di dalam firman. Orang-orang yang memelihara firman itu di dalam hidupnya. Orang-orang yang mau hidup seturut dengan firman itu sendiri. Bagaimana orang bisa diberkati kalau dia tidak hidup di dalam firman? Tapi Pak, banyak orang yang tidak kenal Tuhan, tidak kenal firman, tapi mereka diberkati. Ya, hidup berkelimpahan dan lain sebagainya. Saudara, semua yang didapat di luar Yesus itu adalah sia-sia. Haleluya. Mau sebanyak apapun kekayaannya, itu sia-sia, saudara. Ya. Tidak akan pernah bisa menjamin orang itu bisa bahagia hidupnya. Tidak akan pernah bisa menjadi jaminan untuk seseorang bisa mengalami sukacita, kebahagiaan di dalam seluruh kehidupannya. Ya. Tapi coba kalau orang-orang yang ada di dalam Kristus, seberapapun kita dapat hari ini, kita bersyukur ada satu kebahagiaan yang luar biasa yang kita alami dalam hidup ini. Sekalipun besok kita harus berjuang lagi dan setiap hari terus berjuang, tapi saya percaya orang yang hidup di dalam Yesus, orang yang hidup di dalam firman itu sendiri, ya, mereka akan terus mengalami yang namanya kebahagiaan demi kebahagiaan di dalam kehidupannya. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang hal ini? Kita lihat ada beberapa contoh dalam Alkitab, ya. Yang pertama ada dalam Matius pasal 7
Ini orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara atau bahkan melakukan firman Tuhan itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang membangun ya rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya, orang yang melakukan firman Tuhan akan menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Amin. Haleluya. Sama seperti apa yang telah dituliskan dalam firman Tuhan ini dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24-25, bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar firman Tuhan, mendengar ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan, itu mereka sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang bijaksana ya dalam melakukan segala sesuatu itu dipikirkan matang-matang, saudara. Mereka pikirkan sebaik mungkin, karena setiap orang yang bijaksana yang melakukan segala sesuatu, mereka pikirkan juga hasil yang mereka dapatkan, upah yang mereka dapatkan, tidak sembarang, saudara. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, hasil yang maksimal, hasil yang membanggakan, mereka tidak asal-asal mendirikan rumah, ya. Dan Alkitab mencatat bahwa orang yang bijaksana itu akan mendirikan, membangun rumah di atas dasar batu. Nah, Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh. Dia adalah dasar pondasi kehidupan kekristenan kita. Oleh sebab itu, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, setiap orang yang memelihara firman Allah itu, setiap orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah orang-orang yang membangun kehidupannya di atas dasar yang benar, yaitu siapa? Yesus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita bangun kehidupan rohani kita, pada waktu kita bangun rumah rohani kita di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus, saya percaya kita tidak akan mengalami hal-hal yang mengecewakan dalam hidup ini. Amin. Kenapa? Karena kita berada pada dasar, ya, pada pondasi, pada tempat yang tepat. Apakah di dalam Yesus tidak ada masalah? Ya, justru setiap hari, setiap waktu kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Tetapi orang yang membangun kehidupannya di atas dasar yang benar, setiap orang yang membangun kehidupan rohaninya, rumah rohaninya di atas dasar yaitu Yesus itu sendiri, ya. Alkitab mencatat ketika badai itu datang, ya, ketika angin tofan itu datang, ketika banjir itu melanda rumah itu tidak akan mengalami kerusakan, saudara. Kenapa? Karena pondasinya kuat, ya. Dia berada di tempat yang tepat, di dasar yang benar, saudara. Nah, kalau saudara bangun rumah di atas dasar pasir, Alkitab catat, ya, maka banjir datang, topan datang, mengalami kerusakan yang sangat hebat. Ya, jadi setiap orang yang mendengar firman Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, lalu kemudian memelihara firman Tuhan itu, ya, melakukan firman itu, maka saya percaya orang-orang yang demikian akan menjadi orang-orang yang bijaksana dalam hidupnya, ya. Dan saya yakin bahwa pertolongan Tuhan itu selalu dinyatakan atas setiap orang yang sungguh-sungguh hidup mendengarkan firman Allah. Setiap orang yang bijaksana di dalam hidupnya, ya. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bahwa ayo hari-hari ini jangan bosan dengar firman Tuhan. Amin. Karena memang ada banyak hal yang membuat kita juga kadang bosan, kadang jenuh, ya, dengar firman Tuhan, ya. Lebih senang mungkin yang lucu-lucu gitu, ya. Kalau udah ditegur dosanya, maka pindah ke tempat lain. Orang yang
mendengarkan firman Tuhan dengan benar, ya. Mau dibabat dosanya, mau dibersihkan, ya, dia tetap enjoy. Haleluya, karena itu untuk kepentingan atau untuk kebaikan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan itu. Ya. Yang kedua adalah dalam Mazmur pasal 1 ayat ke-1 dan sampai dengan ayat yang ketiga, di situ dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kusukanya ya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil, ya. Jadi ini yang Alkitab katakan bahwa orang yang merenungkan, orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang memelihara firman itu dalam hidupnya, maka hidupnya akan selalu mengalami yang namanya buah atau menghasilkan buah. Ya. Nah, kalau kekristenan ini tidak menghasilkan buah, untuk apa saudara? Ya, maka tidak ada artinya. Makanya Mahatma Gandhi bilang bahwa saya suka dengan ajaran Yesus, saya suka dengan Yesus, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Kenapa? Karena yang dia lihat waktu itu, kekristenan yang ada di sekitar dia itu tidak menjadi contoh, artinya tidak menghasilkan buah. Jadi kekristenan itu tidaklah berbeda dengan yang lainnya, ya. Masih hidup di dalam dosa, ya, melakukan berbagai hal yang begitu mengerikan. Padahal seharusnya bagi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, harusnya hidup kita itu berbeda dari yang lainnya. Amin. Haleluya. Nah, kalau hidup kita masih sama dengan tidaklah lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus, ya, untuk apa saudara? Ya. Jadi kekristenan itu hanyalah sebuah agama, sebuah tameng yang kita miliki, tetapi kehidupannya tidak menggambarkan kekristenan itu sendiri. Ya, oleh sebab itu setiap orang yang hidup dalam firman, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, setiap orang yang memelihara firman Tuhan, ya, saya yakin mereka akan terus menghasilkan buah. Amin. Karena ini penting saudara. Kita tidak diajarkan tahu firman, kita hafal firman dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kalau kita tidak bisa menghasilkan buah, untuk apa? Ujung-ujungnya sama seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Firman Tuhan tahu, bicara firman luar biasa, tetapi kenyataannya nol besar. Ya. Jadi kita belajar sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak mudah untuk melakukan firman. Tidak mudah untuk menjadi contoh, tidak mudah untuk menjadi terang. Ya. Sering saya sampaikan, mungkin kita menjadi teladan bagi orang yang belum mengenal Tuhan itu gampang saudara. Tetapi bagaimana hidup kita bisa menjadi teladan di tengah-tengah orang percaya? Apakah bisa? Ya. Saya gambarkan seperti di ruangan ini sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau lampu kita atau nyala kita hanya sama seperti ruangan ini, maka sama saja kita tidak bisa mempengaruhi. Kita tidak bisa memberi dampak, kita tidak bisa menjadi terang di tempat itu. Tetapi kalau umpamanya kualitas terang yang kita punya melebihi terang yang ada di ruangan ini, itu baru namanya jadi contoh. Amin. Jadi teladan, jadi terang dimanapun kita berada. Kekristenan itu tidak hanya datang ke gereja habis itu selesai, enggak. Ada tugas, ada tanggung jawab, ya, yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Ya, kita di tempat ini beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, di kehidupan sehari-hari kita, orang itu melihat kita. Ya, orang itu melihat kita, saudara. Mata itu tertuju kepada kita. Apakah betul dia melayani terus kemudian sama dengan kehidupannya setiap hari? Ini jadi ujian untuk kita, jadi tantangan bagi kita.
Ya, nah saya percaya bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik, ya maka firman itu yang akan terus memperbaharui dari hari ke hari. Amin. Makanya di dalam firman Tuhan katakan bahwa manusia lahir ya ini semakin merosot dari hari ke hari, tetapi manusia batinnya itu semakin dibaharui dari hari ke hari. Supaya apa? Kehidupan kita bukan kita lagi. Ya, bukan lagi kita manusia yang lama, tetapi orang yang hidup di dalam Yesus itu sudah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah nyata atas kehidupan kita. Dan untuk mengalami hal itu tidak mudah. Kita harus dengar firman Tuhan, kita harus pelihara firman Tuhan itu. Kita harus ekspresikan firman Tuhan itu ya di dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Untuk apa kita hafal ayat dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak ada satupun yang bisa kita lakukan. Ya, lebih baik satu ayat tetapi kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itu jauh lebih luar biasa. Haleluya. Karena Tuhan tidak lihat seberapa banyak ayat yang kita hafal. Ya, naik ke surga itu tidak ditanya berapa ayat yang kamu hafal di dunia. Tidak ada, saudara. Yang ditanya adalah apa pekerjaanmu selama di dunia. Ya. Karena demikianlah kita akan menerima upah dari apa yang kita kerjakan selama ada di dunia ini. Amin. Haleluya. Jadi yang merenungkan Taurat siang dan malam, ya, mereka akan terus menghasilkan buah. Haleluya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara. Ya, kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Nah, janji Tuhan ini adalah perkataan firman yang Tuhan sampaikan. Ya, jadi janji Tuhan bukan aku memberkati engkau dengan mobil, enggak. Tetapi firman yang keluar dari mulut Allah itulah merupakan janji Tuhan yang kita simpan dalam hati kita. Ya, yang kita renungkan siang dan malam. Artinya apa, saudara? Jadikan firman itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Amin. Makanya Alkitab katakan, ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa firman itu akan menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Terang bagi jalan kita. Nah, pada waktu kita menjadikan firman itu pedoman seluruh langkah hidup kita, maka jalan-jalan kita akan diterangi oleh firman itu sendiri. Sehingga apa, saudara? Sehingga dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, ya, kita tidak terantuk batu, kita tidak jatuh di kegelapan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada firman yang menerangi langkah hidup kita, ada firman yang menerangi setiap jalan-jalan kita, dan firman itu yang akan menuntun kita kepada tujuan yang Allah mau di dalam hidup ini. Ya, sehingga kekristenan tidak hanya begitu saja, tetapi ada goal, ada tujuan yang dicapai oleh setiap pribadi lepas pribadi. Dan ini membutuhkan yang namanya penerang langkah daripada seluruh hidup kita. Dan Alkitab mencatat hanya firman yang mampu menerangi setiap jalan kita. Amin. Oleh sebab itu Daud menyadari bahwa dia adalah manusia yang terbatas, dia adalah manusia yang punya banyak kelemahan dan kekurangan, dan dia menjadikan firman itu sungguh-sungguh menjadi pelita di dalam setiap langkah hidupnya. Ya, sehingga kemanapun dia pergi, ya, dimanapun dia berada, satu-satunya yang dia andalkan adalah firman itu sendiri. Setiap perkataan Tuhan, ya, yang dia simpan dalam hatinya, dan itu membuat dia teguh berdiri, membuat dia tetap kokoh di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun yang dia alami dalam hidupnya. Ya, kenapa? Karena kekuatan kuasa firman yang hebat itu, yang dia simpan dalam hatinya, yang dia renungkan, yang dia pikirkan setiap hari, setiap saat. Ya. Jadi menjadikan firman itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bukan firman itu dijadikan bahan untuk debat sana, debat sini, yang nunjukin saya hebat, saya jago. Saudara, enggak seperti itu. Yesus enggak pernah memperdebatkan firman. Yesus itu mengajarkan firman itu. Jadi bukan ngajak orang debat, menunjukkan bahwa saya menguasai bahasa ini, bahasa itu, bahasa dan lain sebagainya. Saudara dikasih oleh Tuhan, itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus.
Kalaupun terjadi perdebatan antara Yesus dengan orang-orang ahli Taurat dan sebagainya, itu bukan Yesus yang memulai. Yesus yang mengajarkan firman itu. Ada orang-orang yang tidak senang, ya, dan Yesus langsung menegur pada saat itu juga. Jadi tidak berdebat dan lain sebagainya sudah dikasih oleh Tuhan. Kebenaran firman Allah, ya, firman Tuhan itu tidak bisa dibela oleh manusia yang lemah ini. Firman adalah firman. Ketika firman itu disampaikan, maka dia akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam setiap orang yang percaya, yang mendengarkan firman Tuhan itu dan memelihara firman itu. Dan yang terakhir adalah dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23, ya, bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Artinya apa? Sudah dikasih oleh Tuhan. Ini merupakan bukti bahwa kita mengasihi Allah. Jadi pada waktu kita dengar firman Tuhan, pada waktu kita lakukan firman Tuhan, kita terima setiap firman Tuhan, perkataan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, maka ini merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti apa? Firman-Ku, dan Bapa-Ku akan apa? Mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, otomatis dia akan apa? Menuruti setiap firman. Ya. Jadi ketika dengar firman Tuhan, maka orang yang mendengarkan firman Tuhan tersebut akan melakukan atau mentaati firman itu sendiri. Dan ini adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ini adalah bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, sementara kita tidak bisa menuruti firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, yang pertama, orang tersebut akan menjadi apa? Bijaksana. Yang kedua adalah dia akan terus menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus yang ketiga adalah menjadikan firman itu sebagai pedoman dalam hidupnya. Dan yang keempat, ya, pada waktu kita melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu, ini merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Orang yang mendengarkan firman Allah, hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya, pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.